Pasca pengungkapan praktek kecurangan beras oleh Direktorat Tindak Pidana Khusus dan Satgas Pangan pada Kamis malam yang lalu, pabrik dan gudang dari PT Indo Beras Unggul yang ada di kawasan Bekasi, Jawa Barat memang langsung disegel. Diduga kecurangan yang dilakukan oleh PT Indo Beras Unggul adalah dengan cara mengoplos beras berkualitas medium yang disubsidi oleh pemerintah, lalu sedemikian rupa dikemas menjadi beras dengan harga premium ke konsumen. Tidak hanya kemudian menurunnya minat konsumen, para pedagang di sejumlah pasar ternyata juga mengalami kerugian dengan anjloknya harga beras secara drastis. Kini, masyarakat tentu menanti pihak terkait untuk mengusut tuntas kasus seperti ini. Dan untuk membahas lebih jelas adanya dugaan kecurangan mengenai produksi beras yang kemudian dijual ke konsumen ini, sudah hadir bersama kami Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri, Brigjen Agung Setia, dan akan terhubung melalui sambungan telepon Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Mas Tulus Abadi. Mas Tulus, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Bayu dan selamat pagi Pak Agung. Ya, dan kemudian ya Pak Agung juga selamat pagi. Terima kasih Pak. Selamat pagi Mas Bayu. Saya tahu sampai akhir pekan kemarin Bapak sibuk banget nih karena media juga kemudian membahasnya soal beras saja ini kemarin. Ya. Pak Agung, cerita sedikit, mungkin ada yang perlu Bapak luruskan mengenai apa yang sebenarnya sedang ditangani oleh Pak Agung mengenai beras ini. Terima kasih Mas Bayu. Kata tadi dari awal tentang oplos mungkin kurang tepat ya. Tapi apa yang disebut terakhir Pak Bayu sampaikan mencurangi menjadi lebih tepat. Oh, memang tepatnya seperti apa kasus ini atau tindak pidananya itu seperti apa sih Pak Agung? Kami bergerak berdasarkan apa disebut dengan penyidikan, karena ini adalah kasus pidana. Jadi persangkaan kami adalah hal yang terkait dengan tadi perbuatan curang. Jadi itulah yang kemudian kita lakukan pendalaman dalam proses penyelidikan kita, dan di penyelidikan kita sudah kita uji sebenarnya fakta-fakta yang kita miliki, kemudian kita bisa melihat bahwa dari fakta itu konstruksi kita adalah bagaimana pelanggaran pada Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ataupun terkait dengan pelanggaran KUHP di mana perbuatan curang diatur dalam pasal 382 bis. Ini yang kemudian menjadi persangkaan kami. Ya, nah apa tindak curangnya itu Pak yang bisa sampai sejauh mana yang bisa kita ketahui? Dari hulu sampai hilir memang ada kecurangannya, dari aspek atau sudut pandang mana yang Pak Agung dan tim lihat? Iya, kita melihat dari apa yang kita temukan bahwa label itu adalah sesuatu yang harus ada dalam satu produk makanan atau yang terdaftar, dalam hal ini produk makanan yang terdaftar. Label ini adalah janji yang berisi informasi kepada publik tentang apa kandungan yang ada di dalamnya. Dan itu harus komposisi tepat. yang ada di dalamnya. Ya kan? Dan itu harus tepat karena Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur itu. Sehingga kemudian kalau kita menemukan ada perbedaan, maka itu adalah fakta yang kita uji dengan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ahli yang kemudian kita kuatkan dengan banyak saksi yang lain, tidak hanya terkait dengan masalah pelabelan, tapi juga bagaimana ada kegiatan usaha yang kemudian mengalami hal yang dicurangi ya, baik itu pelaku usaha penggilingan padi atau pedagang beras kecil, itulah yang kemudian kita lakukan pendalaman karena kemudian dari laporan yang kita terima itu hal yang tentunya menjadi starting point kita untuk kemudian apa disebut melakukan penyelidikan. Dasar kita adalah laporan dari masyarakat. Apa sih Pak labelnya yang dari produk yang kemudian disebut-sebut ini beras maknyus ini yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya? Ya, di label itu sebenarnya kita bisa melihat adanya informasi-informasi yang terkait dengan kandungan yang ada di dalamnya, baik itu karbohidrat, protein dan yang lain, yang kemudian dicantumkan tentang berapa komposisi yang ada di dalamnya atau kadar yang ada di dalamnya. Nah itulah yang kemudian kita lakukan uji laboratorium. Oke, uji laboratorium dari kepolisian dan hasilnya tidak cocok dengan label yang ada di situ? Iya, uji laboratoriumnya dari laboratorium Kementerian Pertanian terkait dengan masalah benih padi. Itu spesifik tentang beras. Nah kalau saya membandingkan dengan apa yang kemudian disampaikan oleh PT Ibu ya Pak ya, sebagai produsen ini mengatakan bahwa dari laboratorium mereka ini sudah sesuai, kemudian juga dari fisik beras gitu. Nah ini
itu memang ada perbedaan seperti itu atau mana yang dilihat sebagai oleh kepolisian dilihat persisnya? Sebagai proses penyidikan satu perkara, tentunya itu adalah ujian nanti kita di pengadilan. Tentunya menjadi hal yang baik untuk kita nanti melihat bagaimana di pengadilan nanti kita buktikan. Kita paham bahwa para pihak bisa kemudian memberikan fakta-fakta pembuktiannya atau pembelaannya, tentu itu satu hal yang akan kita lihat nanti di pengadilan. Oke, dari keterangan juga Pak, saya hanya meng-cross check saja dengan apa yang ada bahwa tidak dilakukan kecurangan. PT Ibu mengatakan bahwa membeli berasnya saja lebih mahal katanya mereka kepada petani dibanding yang dibeli oleh Bulog, dalam hal ini pemerintah kepada petani. Nah, hal semacam ini di mana sih Pak letak kecurangannya dari proses mereka membeli, menggiling padi sampai kemudian mengemas dan menjualnya? Ya. Terlihat jelas nggak Pak Agung kalau boleh tahu? Ya, saya ingin menyampaikan di sini bahwa Satgas Pangan itu tidak Polisi sendiri, tapi ada dari Departemen Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, KPPU, kemudian ada Badan POM juga kita ajak di sini dan yang lainnya. Artinya bahwa apa yang kita lihat terkait dengan praktek tadi sampaikan kecurangan ini, tentunya perspektifnya sudah kita uji terkait dengan hal itu. Bahwa apa disebut dengan hulu, proses di hulu sampai dengan di hilir itu seperti apa, bisnis proses apa yang terjadi di PT Ibu, tentunya sudah kita lakukan pengujian, kita lakukan verifikasi, fakta-fakta kita kumpulkan. Ini proses penyidikan, jadi saya pikir kita akan terus melangkah pengumpulan bukti ini ke depan dan kita akan memastikan bahwa nanti akan bermuara di pengadilan. Oke. Jadi di sisi itu ya yang tampaknya Pak Agung belum mau memberikan secara rinci nih kepada kita juga, tetapi saya mengerti karena ini masih berlangsung. Saya sedikit ke Mas Tulus sebelum nanti kita break sebentar dan Anda yang ingin bertanya atau menyampaikan berbagai hal mengenai apa yang terjadi di dalam perberasan kita terutama perdagangannya. Mas Tulus, Anda menganalisanya singkat saja melihatnya seperti apa? Sama seperti yang dilihat oleh tim Satgas dan kepolisian? Ya, selama ini memang kami menengarai bahwa harga komoditas pangan khususnya beras itu memang banyak yang tidak beres ya. Dalam arti masyarakat harus membayar ongkos kemahalan yang sangat tinggi dan juga karena ada permainan-permainan seperti dugaan kartel, monopoli, oligopoli dan sebagainya. Ini yang saya kira yang dikembangkan polisi harusnya masuk ke sana, bukan hanya soal label saja atau soal yang mikro, tapi adalah dalam kerangka yang lebih besar. Ya, itu yang kita lihat ya. Saya begini saja, singkat sebelum nanti kita lanjutkan. Ini satu saja, PT Ibu dengan berasnya maknyus begitu. Sebenarnya banyak, Mas Tulus, temuan dari YLKI, produsen lain yang melakukan hal seperti ini? Iya, kalau dalam kasus maknyus ini sejauh ini belum pernah ada pengaduan ke YLKI terkait dengan dugaan tidak sinkronnya antara label dengan uji lab, karena kan konsumen tidak mengerti kandungan itu karena harus dengan uji lab kan. Betul. Sementara memang dalam konteks beras maknyus ini kalau kita lihat dia sudah mengantongi SNI beras. Ya. Dan kan katanya di uji lab yang terakreditasi sebenarnya sudah mengantongi legalitas yang cukup mapan di situ. Ini yang kemudian apa yang dilakukan polisi nanti harus dilakukan betul kata Pak Agung, nanti di pengadilan akan dibuktikan dengan data-data yang mereka punya, baik data yang dari PT Ibu atau pihak lainnya dan juga dari Polri dan Satgas Pangan. Baik, Mas Tulus, nanti kita akan dengar lagi analisa Anda di mana titik-titik kecurangannya paling tidak dari temuan YLKI selama ini mengenai perberasan, dan Anda yang menyaksikan Sapa Indonesia boleh ikut serta di line telepon interaktif kami. Usai jeda kami kembali.